Selamat pagi, selamat Paskah bagi kita. Marilah kita memulai perayaan Paskah kedua ini dengan mendengar firman Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas anugerah pengasihan-Mu dan memberikan kesempatan bagi kami pada hari ini merayakan pesta hari kebangkitan-Mu, pesta kedua. Sertai hati dan pikiran kami dengan kuat kuasa Roh-Mu yang kudus. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami sampaikan doa kami ini ke hadirat-Mu. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang menjadi nats renungan bagi kita pada hari ini Paskah kedua diambil dari Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 24 sampai dengan ayat 26. Demikian bunyinya. Dan semua nabi yang pernah berbicara mulai dari Samuel dan sesudah dia telah bernubuat tentang zaman ini. Kamulah yang mewarisi nubuat-nubuat itu dan mendapat bagian dalam perjanjian yang telah diadakan Allah dengan nenek moyang kita ketika Ia berfirman kepada Abraham, oleh keturunanmu semua bangsa di muka bumi akan diberkati. Dan bagi kamulah pertama-tama Allah membangkitkan hamba-Nya dan mengutusnya kepada kamu supaya Ia memberkati kamu dengan memimpin kamu masing-masing kembali dari segala kejahatanmu. Nats renungan ini adalah merupakan panggilan kesadaran dan bertobat. Itulah diserukan oleh Rasul Petrus di Serambi Salomo. Petrus mengetahui bahwa banyak umat tak sadar mengenai siapakah Yesus Kristus. Karena itu Petrus menjelaskannya kepada mereka agar mereka memahami apa yang menjadi nubuat para nabi. Tak hanya menyadarkan para pendengar, Petrus juga mengajak mereka bertobat. Dalam bahasa Yunani, kata bertobat adalah metanoio. Artinya adalah perubahan pikiran, berbalik arah. Dalam wacana teologis bermakna perubahan pikiran ke arah Kristus, berbalik dari kejahatan kepada ketaatan kepada Allah. Ketika kita melakukan sesuatu yang salah lalu kita sadar bahwa itu salah, tentulah itu hal yang baik. Namun sadar saja tidak cukup. Sadar harus diikuti dengan perubahan sebagai ubah dari kesadaran, yakni dengan berbalik arah dari yang jahat ke arah yang benar. Menyadari kesalahan yang diperbuat adalah baik, perlu, tapi jangan sekadar menyadari namun tak ada perubahan perilaku. Untuk menjadi pengikut Tuhan sejati diperlukan perbuatan nyata, yaitu menanggalkan perbuatan-perbuatan dosa dan melakukan hal-hal yang baik, hidup di dalam saling memimpin diri dan memimpin sesama untuk meninggalkan hal-hal yang berlawanan dengan firman Tuhan, berlawanan dengan hukum Tuhan, dan mengikuti apa yang diminta oleh Tuhan. Dalam kasih Paskah yang kedua ini kita memuji dan memuliakan Tuhan atas anugerah pengasihannya di dalam Kristus Yesus, membawa kita kepada kebangkitan dan kehidupan yang kekal. Amin. Kita berdoa. Puji syukur kehadirat-Mu Tuhan atas pesta Paskah yang kedua ini. Engkau menyadarkan kami agar kami sadar dan meninggalkan kekurangan-kekurangan kami dan melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Kuatkanlah kami dengan kuat kuasa Roh-Mu yang kudus, sehingga kami dapat melakukan apa yang Tuhan kehendaki, menjadi kemuliaan bagi nama-Mu, sukacita dan berkat bagi kami. Terimalah Tuhan doa kami ini dalam pengasihan-Mu,
dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, pengasihan Allah Bapa, persekutuan Roh Kudus kiranya senantiasa menyertai kamu sekalian. Amin.